Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami di channel SPK CMWI dalam segmen Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami SPK CMWI dalam segmen Labor Talk. Oke, pemirsa SPK CMWI, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya. Jadi ini tamu dari jauh, ya, yang dimana banyak request nih, bahkan sampai 100 nge-WA ke saya, itu minta dihadirkan tamu ini. Mari kita perkenalkan Bung Deden, ya. Gimana Pak Lima? Sehat? Sehat. Sibuk ya kemarin ya? Sibuk. Sampai susah gitu ya. sampai nggak ada waktu ya buat ikut podcast ya, Bung ya. Karena kemarin itu pas kerjaan memang banyak. Di rumah ya tidur gitu. Di rumah tidur. Oke, nggak apa-apa, Bung. Kita mengerti lah. Iya, saling memahami lah. Siap. Oke. Bung, bisa perkenalkan dulu Bung sama pemirsa SPK CMWI ini, barangkali di luar sana ada yang belum kenal, bisa silakan diperkenalkan. Nama, alamat, status, jabatan, terus tek-tek bengek dan tek-tek bengek. Kalau untuk jabatan ya nggak perlu di inilah ya. Oh, saya udah. Itu ya. Maksudnya gini, saya perkenalkan dulu, nama saya Deden Rosandi. Mungkin dari teman-teman semua udah pada kenal ataupun nggak kenal kayaknya. Kebanyakan sih nggak kenal. Kalau untuk di untuk di pekerjaan itu saya di casting di PT CMWI KD, dan untuk di bidang ataupun di organisasi itu saya di sekretaris wakil bidang 1. Sekretaris wakil bidang 1. Ya, tadinya itu kalau ngomongin histori ya. Histori. Dari pertama dari anggota dari 2014, 13, 14, 15 saya bareng sama Sekjen, Pak Heri, dan Bung Hasan juga sebagai sekretaris. Kita pernah bareng. Ya, sekretaris umum ya. Sekretaris umum. Loncat lagi pengganti dari yang kemarin ini udah naik ya, naik jabatan itu saya menggantikan ataupun suruh menduduki lah di wakil bidang 4 itu propaganda. Terus dilanjut kembali, kamu jangan bahasanya di propaganda aja, kamu harus belajar lagi mengembangkan diri. Karena kemungkinan ya, ada tantangan baru dah. Ya. Kalau memang tantangan harus ada tantangan. Kalau hidup gua ada tantangan itu namanya apa? Tiduran. Tiduran. Ya. Mahal lah. Jadi harus ada tantangan ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Ngomong-ngomong, Bung Deden ini asal mana? Dari mana? Oh iya, asalnya? lupa. Kalau asal saya dari Cikampek. Ya, cuman Cikampek lagi ke ujung sana lagi, ke daerah Kaler. Ya, jadi pelosok. Kalau namanya kecamatan itu di Kecamatan Tirtamulya kalau saya. Tirtamulya. Desanya? Kalau untuk desanya Karangsinom. Ya, kalau namanya kampungnya Karajan. Namanya kampungnya Karajan. Pokoknya kalau mau ke daerah Tirtamulya, kalau lewat dari Pawarengan ya, mungkin teman-teman nggak tahu sih ya kalau namanya Pawarengan belum mana. Dawan itu lurus terus, nanti kalau saya mah nggak jauh sih. Nggak jauh. Dari pemakaman umum. Oh, pemakaman umum. Dulu saya seperti Astana lah gitu. Astana lah seperti ya. Gitu. Lanjut. Kita ngomongin organisasi. Ya. Bung Deden selama di organisasi ini atau aktif di organisasi ini mulai kapan sih, Bung? Kalau aktif itu saya pertama bahasanya benar aktif itu dari tahun 2007. 2007. Oh, saya belum lahir itu, Bung. Udah ya. 2007 itu aktif sampai 2012. Saya cari-cari lagi pengalaman kerja. Alhamdulillah nyantol di sini CMWI KD. Dan istri pun sebenarnya masuk ke namanya semuanya istri ya pasti ya. Namanya keluarga. Kok kamu masuk lagi ke organisasi? Kalau memang kita belum menyampaikan ataupun menjelaskan ke istri tersebut apa sih fungsinya organisasi, apa sih gunanya organisasi seperti itu. Tapi saya jelaskan dengan yang background kemarin itu seperti itu. Ya alhamdulillah. Istri pun ya silakan support gitu ya. Support.
Kalau memang ada apa-apa, siap. Sampai dibeliin sepatu ya, Bung? Itu udah tahu. Itu celana. Persiapan untuk perjuangan. Itu, Bung. Perjuangan. Sangat mendukung, jadi tambah Sangat semangat banget. berorganisasi itu. Bukan semangat lagi itu, entah. Jadi poin plus saya juga. Poin plus ya. Jadi mau kalau kata lagu itu apa namanya, badai, petir atau apapun akan saya lalui. Akan saya lalui. Asalkan tidak menjadi halangan dan rintangan. kita bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Seperti bersama itu, Bang. gitu ya. Oke, Bang. Nah, untuk awal karir berorganisasi itu sebagai apa dulu, Bung? Kalau itu Kan udah lama nih Bung Deden, 2007. Kalau 2007 tuh. 2007. Anggota Kenela kalau bahasa ini Bang, anggota. Tapi untuk anggota itu pun sama teman-teman yang di sana itu dulu di press bahasanya harus mengerti mengerti bahwa berserikat itu penting. Makanya saya paham berserikat bla 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 bla. Setelah langsung masuk ke sini saya ditunjuk, maksudnya bukan ditunjuk ya. Sebutnya memang kita angkatan pertama ya, latihan pertama. Yuk kita buat. Tapi yang saya mohon maaf kalau namanya dulu bendera ini satu. Beda bendera. Dengan bahasa background kita hantam dulu baru bernegosiasi. Ya, saya pun ini saya mohon maaf, pas saya masuk ke sini ternyata benderanya beda. Tadinya benderanya apa? Benderanya itulah. Warna apa? Warnanya putih. Ya, itulah. Seperti itu ya. Saya masuk sama ketua itu bukan dulu Pak Ketua ini yang sekarang ngejabat ini Bung bukan Firdaus. ya Bung Firdaus itu bukan ketua. Pertama itu jadi sebutnya masih wakil. Wakilnya Pak Deden, Bung Deden. Bukan. Kirain wakilnya Bung Deden. Bukan. Itu masih ketua saya juga lah ya. Maksudnya wakil ketua serikat kita. Yuk kita bareng-bareng belajar diklat. Saya dulu pertama buka pas diklat itu buka apa namanya pintunya di sana serikat. Saya sampai enek Pak. Dalam artian enek itu. Saya tahunya itu backgroundnya bendera yang sekarang kita pegang itu teh bahasanya, oh ini bercampur sama manajemen, oh ini sama seperti ini, oh jelek lah di mata saya. Makanya saya tadinya nggak mau gerakin kaki kanan saya buat untuk belajar. Tapi saya di dalam hati saya pengen merubah mindset saya yang tadinya perang dulu baru diskusi. Makanya saya pengen berubah apa sih? Pengen tahu isinya dulu nih. Saya masuk diklat ternyata berbeda 100%. Gimana tuh? Perbedaannya apa itu? Perbedaannya kata orang-orang itu, oh ini orangnya sama manajemen dekat. Ini. Ternyata saya setelah belajar diklat sama apalagi sekarang di PC banyak ya, yang saya kenal juga. Ternyata mereka tuh nggak seperti itu. Seperti itu ya. Oh, nol besar. Ternyata mereka tuh mengajarkan kita berdiskusi dulu, ataupun melobi, diskusi, bukan diskusi, baca lobby. Ya diskusi, baru ya kalau bisa sih jangan tempur, enak sih. Harusnya selesai. Dan itu pun jadi masukan bagi saya ya. Kita nggak perlu pakai tenaga dulu, ataupun nggak perlu pakai otak dulu, tapi kita pakai pemikiran. Pemikiran otak udah buntu, kita kerahkan pasupati kita. Oh, apa tuh pasupati? Pasukan. Masa. Seperti itu. Itu Bang Hasan, cerita sedikit lah. Iya. Sedikit. Nah sekarang kan Bung Deden sebagai sekretaris wakil bidang 1. Wakil bidang 1 itu bidangnya OSDM. Jadi sumber daya manusia itu maksudnya supaya tahu pemahaman dalam artian masalah undang-undang itu secara dasarnya. Dan memang kan di kita juga ada advokasi ya. Dan memang udah punya detail semua, tapi cuman kita menyampaikan apa sedikit-sedikit lah untuk ini kalau misalkan UU tenaga kerja itu seperti ini. Gitu ya. Terus fungsi dan perannya dari serikat pekerja itu seperti ini. Jadi supaya teman-teman dari anggota sampai ke komisariat itu paham. Bukan hanya menjalankan, tapi nggak tahu nggak tahu dasarnya dulu. Dasarnya harus tahu. Dasarnya udah tahu juga. Jadi saat menjalankan tugas atau peran sebagai komisariat ataupun anggota udah tahu, udah paham dasar berserikat itu apa. Seperti itu, Bang. Oke, terus untuk keluh kesah Bung Deden nih, barangkali ada kendala terkait dengan selama bertugas, ada nggak Bung? Kalau namanya keluh kesah pasti ada. Pasti ada. Apa gimana? Tapi cuman saya ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Kenapa saya ngomong ambil hikmahnya? Kalau kita terlalu
bahasanya pasrah ataupun keluh kesah, kita tidak berjalan ataupun tidak bergerak, kita akan nggak bakalan maju. Itu yang jadi prinsip saya. Walaupun misalkan badai ataupun dimarahin atau apa, itu memang kekurangan saya. Tapi akan saya perbaiki untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi lah. Seperti ya. itu, Bang. Oke, mantap sekali Bung Deden ya. Ya, semangat sekali Bung. Saya agak seret Bung. Sama Bang. Oke Bung, lanjut ya. Ya. Oh iya, pandemi itu di tanggal 9 itu kemarin kita cetusin. Ayo kita mulai. Fokusin kita ke komisariat dulu supaya teman-teman itu paham ataupun komisariat itu untuk membantu ataupun menjalankan program-program yang di pengurus. Mereka tuh menyampaikan dan diskusi yang di bawah. Ketika teman-teman ada masalah, diskusi sama komisariat langsung lewat ke pengurus. Ada kakek-kakek tua. Puncak bahasa orang Sunda mah huisan, Pak. Huisan. Putih-putih rambutnya. Pak Deden juga udah. Karena itu beda lagi. Karena pusingnya. Tapi dia perjuangan itu tidak ada lihat henti, Pak. Perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak untuk masalah pengupahan, masalah terkait kaum buruh lah seperti itu. Wah, ini harus patut jadi contoh. Jadi contoh ya, jadi panutan. Sampai tua, sampai ajal pun bahasanya menjemput, dia tetap berjuang di jalan perjuangan Serikat Pekerja 2019, 2020 sampai tahun sekarang. Itu yang pertama dalam khususnya kelas pekerja di pabrik buruh ya. Itu masalah yang PP 78. Terus lari lagi. Ada lagi yang mencekam sekali itu ya kemarin. Sampai sekarang Omnibus Law. Dan yang terakhir kemarin itu ngomongnya mau ada revisi terkait yang Omnibus Law. Ternyata itu bukan revisi, malah memperjelas bahwa undang-undang Omnibus Law itu memang bahasanya buruk kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu memperjelas, dan itu pun lahir kemarin akhir tahun. Seperti itu. Jadi makanya dengan Partai Buruh ini dinaungi, dengan kemarin di PC juga ada Bung Peri, saya ngomongin sebagai sekjen Partai Buruh, dan ayo kita misalkan kalau memang ini kita perjuangan tidak hanya perlu di jalan, kalau memang udah ada di parlemen kita sampaikan ke caleg-caleg kita di pemerintahan. Seperti itu. Berarti